Ada ekstrim di sini pasti SKU hero-nya yang habis. Selama kita beriklan dan kita nggak otak-atik bid-nya, kita nggak otak-atik modalnya, kecenderungannya stabil kok. Ya ini, kalau SKU hero habis, langsung drop. Jadi ini cukup singkat aja. Kira-kira ada permasalahan apa dengan iklannya? Oh, kurang omset. Kayaknya semua yang datang ke sini kurang omset ya. Kurang omset. Berarti harus bawa sesajen dulu om. Kira-kira kenapa? Apakah ada kendala dalam beriklannya? Apakah Pertama saya dalam antara pencarian sama rekomendasi ternyata harusnya sih dipisah. ya Jadi saya juga baru tahu kalau bisa dipisah. harus dipisah itu nggak keharusan ya, tapi kalau iklan digabungnya itu works dan iklan pencariannya juga mendapatkan traffic yang banyak, dilanjut nggak apa-apa. Tetapi kecenderungannya memang ketariknya itu trafficnya itu di iklan rekomendasi atau mungkin kamu juga suka. Kecenderungannya gitu. Kenapa kok tadi saya sarankan dipisah? Karena biar kita bisa kontrol masing-masing secara budget. Budget untuk iklan rekomendasinya kita bisa kontrol, misal kepingin rendah aja, kita bisa set di situ, dan iklan pencarian yang menggunakan kata kunci kita bisa set lebih besar. Karena iklan pencarian itu kita harapkan benar-benar tertarget sesuai kata kunci yang kita pasang. Tertarget, ada target. Dan kalau iklan rekomendasi, kita nggak bisa target apa-apa. Bisa dibilang rekomendasi itu kayak semi JMV Max lah. Sekalipun itu munculnya di bagian rekomendasi gitu. Nah, kalau lihat iklan ini dalam 1 bulan, ada kecenderungan stabil setelah tanggal 15 ya. Kecenderungan stabilnya stabil menurun tapi. Jadi stabilnya nggak enak nih kayak. Apakah ada perubahan ekstrim ya? Curiga saya di sini. Stabilnya dan habis banyaknya. Oh ya, ada ekstrim di sini pasti SKU hero-nya yang habis. Selama kita beriklan dan kita nggak otak-atik bid-nya, kita nggak otak-atik modalnya, kecenderungannya stabil kok. Ya ini, kalau SKU hero habis, langsung drop. Ini barangnya impor ya, ada kendala di impornya, stoknya sampai kehabisan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, itu challenge buat importir sekarang. Ya, dengan kebijakan yang baru, bla 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 lah. Di toko ini hanya tas anak aja ya, semua. Oh, ini Ada kok ada. sampai Oh, oke. Okay. Kalau cuma tas anak, ya sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mayoritas tas dioptimalkan juga di iklan pencarian toko, seharusnya bisa lebih optimal. Sekalipun ini ya cukup optimal sih menduduki 5 besar iklan kan, penghasilan dari iklan. Dengan ROAS yang cukup oke, 8,78. ROAS ini masuk nggak? Masih oke nggak? Masih oke. Di sini ada JMV Max Auto, ROAS-nya bagus sekali, hasilnya bagus banget, yang paling tinggi di antara yang lain, tidak penghasilan. Menggiurkan ya, pakai JMV Max menggiurkan. Nah, sekarang saya mau lihat JMV Max. Kalau tadi kan manual, 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 kita mau cek JMV Max. Di sini ada
iklan di tengah jalan, sekalipun ini JMV Max ya, 100.000. Kenapa nggak ditambah lagi? Sekalipun ini intermezzo untuk JMV Max ya, saya nggak pro ke sini, tetapi saya cuma pengen bertanya kenapa nggak ditambah lagi gitu. Karena apa ya? Modal Kalau harian. ya, Oke. jadi ada varian habis itu juga menurut saya itu juga udah maksimal sih yang varian bestsellernya udah habis jadi biar biar stabil aja dia. Biar stabil aja. Kalau posisi iklan ini, kalau teman-teman pakai JMV Max, baik itu auto maupun ROAS, kalau ini kan auto ya, ya ini yang otomatis. Trafficnya gede, 870 sekian. Bahkan kalau modelnya ditambah mungkin bisa mencapai 1.000-an lebih gitu. Dan posisi iklan ini itu memang masih belum peaknya. Kalau secara grafik masih belum berada di puncak. Dan mungkin, ini tebakan saya, mungkin tas ransel yang dijual ini dibandingkan kompetitor dia yang paling murah. Dia yang paling murah. Atau kompetitor nggak punya tas ini. Teman-teman pakai JMV Max itu lumayan oke kalau harganya misal termurah atau produknya nggak ada saingan gitu. Nggak ada saingan. Produk ini Om aja yang punya atau yang lain juga punya? Ya, masih dari situ masih habis. Harganya Harganya kita lebih mahal cuma ibaratnya mungkin perlu ada sama live shop juga ya. live-nya Ya, jalan terus ya? Live-nya ya, jalan terus. di live dari iklan kita kontak ke kita live baru kontak desain. Ini belum optimal. Tapi suatu saat ketika ROAS-nya ini cenderung turun, pertanyaannya adalah teman-teman siap nggak menerima ROAS yang turun itu? Ya saat ini ROAS-nya masih bagus sekali nih, 19. Ini ROAS dari 73 bahkan 65. Tapi ya ini masih oke juga 32, walaupun ada yang 9, ada yang 4. Tapi di posisi ini benar-benar ya udah pasrah aja. Tarik tarik periode panjang. Misal 1 bulan ROAS-nya masih bagus. Kalau dari awal sudah pakai JMV Max, kecenderungannya adalah beberapa klien yang mau masuk ke gaspol dan pakai JMV Max, kecenderungannya adalah mereka juga nggak berani untuk mematikan iklan tersebut. Karena sudah ROAS-nya bagus kok, kenapa dimatikan? Tetapi kalau nggak dimatikan, ini berdasarkan klien kami ya, itu ROAS-nya kecenderungannya tiap bulannya turun terus. Ya, satu sisi kami juga bingung, kalau kami terima itu, ya kami harus matikan itu. Tetapi dari seller juga nggak berani gitu ya. Ya itu dilema JMP Max sih. Tapi kalau selama Om merasa ini masih bisa dilanjut ya silakan. Toh ini omsetnya yang paling besar loh. Gitu. Ini intermezzo untuk JMP Max ya. Nah, sekaligus mau menjawab yang tadi. Kenapa sudah bidding sudah oke, peringkat rata-ratanya tertulisnya 5 atau 6, tapi kok nggak ada traffic? Begitu juga, begitu juga melawan JMV Max itu gimana? JMV Max ini tebakan kami dari algoritma Shopee itu selain melihat judul, mereka lihat foto, mereka melihat harga, mereka lihat kategori, mereka lihat performa toko, kesehatan toko, dan itu sangat kompleks. Nah, iklan manual bisa lawan itu semua, tapi foto produknya benar-benar harus tepat mewakili produk yang dijual.
Judul produknya juga harus memenuhi kaidah Shopee, nggak ada spamming. Sekarang karakternya nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa dipakai semua. Larinya adalah ke kata kunci di iklan. Kata kunci di iklannya bikin varian yang banyak, varian yang sesuai dengan produk yang kita jual. Lalu performa tokonya harus benar-benar optimal. Kalau yang persentase chatnya masih 80, 70, itu diperbaiki dulu. Kejar sampai mungkin 95%. Deskripsi produknya. Dan itu semua saling berhubungan sih. Inilah yang saya maksud lebih sulit sekarang. Jadi kalau tadi sekalipun biddingnya tinggi, tapi nggak ada traffic, kita harus cek itu semua. Ada faktor mana yang kita kurang. Tapi kalau pakai JMV Max, memang kecenderungannya lebih nyaman. Kalau buat saya sementara waktu nyaman. Balik lagi kalau kita melihat quote ini tadi, kalau semuanya bermain di JMV Max dan ketika ROAS-nya turun misal menjadi 3, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa ikut arus. Nggak ada yang bisa kita kontrol.